PB Tunas Muda sudah berdiri sejak tahun 2015. Waktu SMP itu jadi bantu ayah buat ngelatih. Nah, kan kita lebih merangkulnya di usia dini kan masih senangnya itu bermain ya Mbak. Oh betul, Jadi kita betul. latihan itu di bawah Evan aja, nggak terlalu serius banget. Tapi tetap programnya kita laksanakan secara teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bulu tangkis, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis, dan tak lupa dong program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Tari selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yakni Mas Galih selaku owner dan juga pelatih dari PB Tunas Muda Tumpang. Wah, pastinya ini nanti menarik ya karena kita akan kulik-kulik soal PB Tunas Muda Tumpang ini. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat yuk preview dari PB Tunas Muda Tumpang. Wah, menarik banget ya sahabat bulu tangkis. Tadi kita udah lihat nih previewnya, terus gimana atlet-atlet latihan gitu ya di PB Tunas Muda Tumpang. Nah, maka dari itu pasti sahabat bulu tangkis semua udah pada penasaran nih. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng beliau yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Galih, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya. Terima kasih banyak loh Mas sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya untuk hadir ke podcast hari ini. Udah sering ya Mas podcast ini? Baru pertama kali sih Mbak. Baru pertama Iya. ya. Nanti relax aja, santai aja kayak ngobrol Siap, kita. siap. Oke, Mas Galih, kita tuh sebenarnya penasaran banget. Kira-kira sejarah dari PB Tunas Muda Tumpang ini seperti apa gitu. Terus kenapa kok namanya ini Tunas Muda? Oke. Jadi untuk sejarah dari PB Tunas Muda itu, PB Tunas Muda sudah berdiri sejak tahun 2015. Cukup lama ya. Ya. Itu awalnya kayak berawal dari sekumpulan pemuda, Oke. remaja-remaja gitu yang pengen ya main bulu tangkis, latihan bulu tangkis, olahraga di satu gedung yang sampai saat ini dipakai. Nah, awalnya itu dari ayah saya. Dulu ayah saya itu sebagai pengelola gedung. Ya, Gor bulu tangkisnya ya itu. gor Oke. bulu tangkis, terus ya bagian bersih-bersih sama sekalian jualan di dalamnya situ. Terus pemuda itu latihan kayak cuma ya latihan Cuman buat have fun aja ya. gitu. Terus sekumpulan pemuda remaja itu pengen ada yang latih gitu. Pengen ada yang ngajarin biar latihannya itu enggak seneng-seneng guyon-guyon aja, Oke. tapi pengen lebih serius lagi, pengen bisa main bulu tangkis. Nah, Oke. Itu berapa pemuda itu? ya sekitar 15-an, 15 Oh, sampai cukup 20 banyak ya. ya. Termasuk Mas Galih ini. Dulu saya belum. Oh, belum. Dulu Oke. saya masih SD kalau nggak salah itu. Oke. Terus Saya masih ikut di klub, dulu di klub di Tumpang itu. Nah, ayah saya itu otomatis kalau sebagai pengelola gedung kan sering di gedung situ. Nah, ayah saya juga bisa bulu tangkis. Akhirnya pas pemuda itu latihan bulu tangkis, ayah saya cuma jaga sambil jualan itu sedikit-sedikit ngasih saran, misalkan kayak mainnya mukulnya kayak gini. Akhirnya segerombolan remaja itu minta ayah saya untuk menjadi pelatih. melatih. Oh Nah, gitu awal iya. mulanya ya. Oke. Terus. Terus akhirnya lambat laun kan biasa remaja kan awalnya semangat Terus kendor. akhirnya berkurang akhirnya hampir
habis. Dia cuma tinggal 3 atau 4 orang. Nah, akhirnya saya kurang tahu, awalnya ayah saya punya pikiran buat bentuk PB ini. Akhirnya dibentuk PB Tunas Muda ini hanya sekedar untuk mengembalikan remaja-remaja yang kendor itu buat semangat lagi latihan. Gitu. Nah, seperti itu. Akhirnya waktu saya SMP, lupa tahun berapa. Saya SMP itu sudah berhenti latihan di klub karena ada lain hal. Akhirnya saya disuruh bantu ayah saya buat Di klub itu ya. melatih di PB Tunas Muda. Itu tahun berapa tuh berarti? 2016. SMP. Saya 2015. Lupa saya tahun berapa. Tapi Pokoknya, sekitaran iya, tahun sekitar segitu ya. tahun segituan lah. Saya waktu SMP itu jadi bantu ayah buat ngelatih. Nah, itu ayah kayak kerja sama SD di sekitaran Tumpang buat bagi siswanya yang pengen ikut di klub bulu tangkis. Promosi ke Iya, sekolah-sekolah. Oke. Terus akhirnya saya bantu ngelatih. Ya bisa dibilang asisten pelatih lah. Ya cuma apa yang saya dapat di klub dulu waktu saya latihan saya Berikan ke atlet-atlet yang ada di PB Tunas Muda itu. Ya terus akhirnya pada tahun 2022 lewat Mas Faiz itu dikasih info kalau PB Tunas Muda ini harus terdaftar di PBSI Kabupaten Malang. Nah itu mulai saat itu akhirnya diurus surat-suratnya dan lain-lainnya. Akhirnya pada tahun 2022 itu secara resmi tergabung menjadi PB yang ya. Oke, berada di dalam naungan gitu ya PBSI Betul. Kabupaten Malang. Oke. Berarti perjalanannya cukup panjang ya dari 2015 ke 2022 gitu ya. Lumayan sangat panjang. Berarti Mas Galai dulu ini adalah atlet ya, seorang atlet bulu tangkis Iya, ya. bisa dibilang seperti itu. Oke, luar biasa. Kira-kira apa nih penghargaan yang berharga yang pernah Mas Galai dapatkan selama menjadi atlet? Sebenarnya masih kalau di tingkat kabupaten saya masih belum berprestasi ya Pak ya. Ikut-ikut di Kejur Cup gitu, tapi kalau di tingkat kecamatan alhamdulillahnya yang nomor 1 dulu kalau di angkatan saya sih. Oke, luar biasa sekali. Tapi akhirnya ingin melanjutkan membantu ayah gitu betul. ya untuk bisa membesarkan PB Tunas Muda ini dan juga menjadi asisten pelatih. Iya. Oke, berarti itu hingga saat ini ya, Mas ya? Pada tahun kemarin ayah saya sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya turut berduka cita ya, Mas. akhirnya itu sebenarnya saya juga tahun-tahun terakhir waktu sebelum ayah saya nggak ada itu malah nggak aktif di bulu tangkis. Oh gitu. Iya karena jadwal saya kebentur sama kuliah sama kerja, akhirnya nggak bisa aktif di bulu tangkis. Tapi dengan kondisi yang seperti itu mau nggak mau harus saya yang pegang dan saya yang latih. Oke, berarti meneruskan ya, Iya, meneruskan betul. usaha dari ayah, almarhum ayah ya. Oke, turut berduka cita ya, Iya, Mas. Oke, nah tadi kita udah melihat ya, sahabat bulu tangkis, cerita dari PB Tunas Muda Tumpang, lika-likunya nih ya, mulai dari tahun 2015 sampai akhirnya dinotis nih dan juga ternaung di PBSI Kabupaten Malang pada tahun 2022. Iya, Oke. Alhamdulillah berjalan secara konsisten ya hingga saat ini ya, Mas ya. Ya pasti kalau namanya sebuah kumpulan, sebuah PB pasti ada naik turunnya, Pak. Betul. Tapi alhamdulillah masih bisa dibilang konsisten sampai saat ini. Kalau boleh tahu visi dari PB Tunas Muda Tumpang ini apa sih visi dan misinya gitu? Kalau dari kami itu merangkul bibit-bibit atlet yang terutama yang ada di desa. Kita kan bertempatnya ada di desa. Di mana tuh, Mas? Di Tumpang, di Tumpangnya di desa Tumpang. Ya nggak bisa dipungkiri bahwa bulu tangkis itu kan olahraga yang bisa dibilang mahal. Betul. Ya kita butuh sepatu, Raket, kok, belum gedungnya. Nah itu kami itu ingin merangkul atlet-atlet
bibit-bibit atlet yang ada di desa, nggak harus mahal itu, kita bisa kok jadi atlet bulu tangkis gitu loh. Jadi kita narik terutama dari usia SD kelas 1, kelas 2 itu kita tarik, kita promosi ke SD yang di sekitar Tumpang, kita kasih promosi bahwasanya kita bisa loh ikut bulu tangkis, nggak harus mahal yang seperti kita lihat biasanya, seperti itu. Jadi kan sayang kan Mbak ya kalau misalkan ada anak dari desa, mohon maaf, yang bisa dibilang kurang mampu, tapi sebenarnya dia punya bakat, punya potensi. Kalau nggak kita rangkul, kan sayang gitu. Betul. Oke, berarti memang visi misinya ini lebih pingin menjaring gitu ya atlet-atlet dari desa gitu ya, supaya dia tuh bisa berkembang dan juga mencetak prestasi, meskipun berada di banyak keterbatasan yang ada begitu ya. Wah, mulia banget nih, salah satu visi dan misi dari PB Tunas Muda Tumpang. Oke, dan alhamdulillah ikhtiar itu juga berjalan sampai sekarang ya Mas ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu berarti Mas Galih ini satu-satunya pelatih atau gimana nih Mas? Ada 2 pelatih sih. Saya sampai saat ini berdua pelatih. Nah, kalau untuk target marketnya berarti lebih ke adik-adik SD ya? Iya, kalau dari kami fokusnya ke usia dini ya, SD. Usia dini. Oke. Tapi untuk saat ini ada berapa atlet nih Mas? Kalau saat ini sekitar 15-an. Oh, cukup banyak ya. Dan mereka ini mostly dari usia dini atau ada yang remaja atau gimana nih Mas? Paling besar itu SMP. Paling besar tuh SMP ya. SMP kelas 2. Rata-rata ya SD kelas 1, 2, kelas 3. Kalau untuk jenis kelasnya ini apakah dibedakan ya Mas? Misalnya ada kelas yang khusus hobi aja, atau ada kelas yang prestasi, misalnya dia nih potensial nih seperti yang tadi kata Masnya untuk ikut beberapa kejuaraan atau gimana? Iya, kalau di kami biasanya nggak spesifik langsung dibagi 2 kelas, cuma kita di sesi latihannya kita bagi 2 sesi. Untuk yang sesi 1 itu biasanya bagi yang baru mulai ikut bulu tangkis, yang pemula, yang ya bisa dibilang seperti yang Mbak Taris bilang tadi kelas hobi. Itu udah di sesi kedua ini baru yang atlet-atlet yang berpotensi, seperti kayak bisa ikut turnamen, kayak mampu lah gitu, mampu ikut turnamen dari segi kemampuan bermainnya. Itu beda hari, beda jam atau gimana nih? Cuma beda jam aja Mbak. Jadi kan kita latihan siang sampai malam. Seminggu berapa kali tuh Mas? Biasanya 2 kali, tapi kadang kita juga bisa sampai 3 kali. Itu di jam berapa sampai jam berapa latihannya? Nah itu kita start jam 1:30, paling molor ya jam 2 itu, sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam ya? Nah itu dibagi 2 sesi, yang sore bagi yang pemula-pemula itu tadi, terus yang mahir, yang sesi 2-nya yang berpotensi. Jam berapa itu Mas yang mahir? Yang mahir itu sekitar 3:30, jam 4 itu. Untuk harinya? Harinya hari Selasa sama Sabtu. Oke, di GOR? Di GOR Puntadewa di Puntadewa, Tumpang Gang 1. Tumpang. Oke. Nah, ini sahabat bulu tangkis ada informasi yang menarik ya. Jadi memang PB Tunas Muda ini benar-benar menjaring gitu ya, menjaring masyarakat desa. Jadi buat sahabat bulu tangkis yang mungkin insecure, aduh aku nih belum bisa bulu tangkis atau mungkin nggak punya modal yang cukup, tenang aja, karena PB Tunas Muda ini fokusnya memang menjaring gitu ya teman-teman, dan memang diajarin dari nol ya Mas ya. Emang pembinaan khususnya buat sahabat bulu tangkis atau mungkin punya buah hati gitu ya yang masih usia dini, boleh aja nih yang di sekitaran Tumpang langsung datang di hari Selasa sama Sabtu. Selasa dan Sabtu ya di GOR Puntadewa Tumpang ya. Nah, nanti di sana akan ketemu Mas Gali gitu ya, dan nanti juga bisa ngobrol-ngobrol dan bisa bergabung untuk bisa gabung di PB Tunas Muda Tumpang. Betul. Oke, nah sekarang cara masuknya nih Mas. Kira-kira gimana nih kalau misalnya ada sahabat bulu tangkis yang mau masuk ke klub? Oke, kalau dari kami masuknya sangat mudah. Oke. Bisa dibilang sangat mudah. Gimana itu? Biasanya kalau warga yang di sekitar Tumpang itu dari awalnya itu biasanya dari mulut ke mulut, terus nanti biasanya langsung dapat kontak nomor WA saya. Oke. Nah nanti bagi yang di luar Tumpang yang
belum tahu itu bisa cek di Instagramnya PB Tunas Muda. Oh, ada Instagramnya ya, sosial medianya apa tuh Mas? Mungkin bisa di-share. Ya Instagramnya PB Tunas Muda. PB Tunas Iya, Muda. Nah, ini sahabat bulu tangkis bisa langsung aja cek ke Instagramnya PB Tunas Muda gitu ya, untuk bisa tahu dan kepoin soal kegiatan apa aja sih yang dilakuin di PB Tunas Muda gitu ya. Iya betul. Kalau untuk nomor teleponnya di mana nih Mas? Mungkin bisa di-share nih ke sahabat bulu tangkis. Untuk nomor teleponnya bisa langsung hubungi saya 0821 3208 8400. Oke, tadi dicatat ya sahabat bulu tangkis ya, buat yang sekitaran Tumpang nih bisa langsung aja join ke PB Tunas Muda Tumpang. Nah Mas, tadi kan kita udah bahas terkait sejarah ya, kilas balik gitu ya dari PB Tunas Muda Tumpang nih, perjalanannya lika-likunya dari tahun 2015 sampai 2022. Terus tadi kita juga bahas tentang visi misi, di mana Mas Galih ini memang fokusnya dan juga almarhum itu ingin membina gitu ya masyarakat desa. Terus juga kita udah tahu bahwa kelas-kelasnya seperti apa, harinya jamnya seperti apa. Nah, kira-kira sekarang sebagai seorang pelatih juga nih, apa sih strategi mengajar yang Mas Gali ini berikan kepada para atlet gitu ya, yang mungkin di PB-PB lainnya itu nggak ada gitu? Iya betul sekali. Kalau bagi saya pribadi, kan kita lebih merangkulnya di usia dini kan masih senangnya itu bermain ya Mbak. Oh betul. Jadi kita betul. latihan itu di bawah Evan aja, nggak terlalu serius banget, tapi tetap programnya kita laksanakan secara teratur dan lancar. Yang Tapi penting adik-adik enjoy ya. fokusnya di Evan aja dulu. Nanti baru kalau biasanya kalau yang masih pemula itu yang namanya anak kecil Wak ya. Jadi kita pancing-pancing dulu, kita main-main dulu, Itu kita Evan strateginya dulu. ya. Terus baru kita kalau sudah masuk, sudah mulai bisa, terutama kalau di saya itu di atlet yang latihan di sesi 2 itu sudah mulai fokus. Tapi Lebih tetap serius ya. ada satu hari yang kita pakai fun. Terus kadang kita main bareng, nggak di luar jam latihan kita main bareng. Intinya sih kalau di BB kami sih kekeluargaan. Oke, berarti Dan memang juga kita merangkul dari wali atletnya juga. Jadi memang diutamakan kekeluargaan itu. membina komunikasi yang baik Iya, gitu betul. ya, untuk akhirnya nanti bisa kompak terus bisa mencetak prestasi gitu Betul ya. sekali. Oke, ini adalah salah satu PB yang friendly banget ya. Iya. Salah satunya karena menggunakan asas kekeluargaan. Jadi memang lebih fokus ke enjoying dulu Iya, aja gitu ya. Untuk apa tekniknya dan segala macam itu nanti akan mengikuti kalau Iya, betul. adik-adiknya tuh udah enjoy gitu ya. Oke, sekali lagi nih buat sahabat bulu tangkis yang mungkin punya buah hati gitu ya, yang masih usia dini, boleh banget nih bisa join ke PB Tunas Muda Tumpang untuk bisa dibina di bidang bulu tangkis gitu ya Mas ya. Iya, Mbak. Oke, nah kira-kira nih Mas dari mengajar gitu ya selama kurang lebih dari 2015 sampai 2022 itu lebih dari 5 tahun kan ya. Iya. Nah itu apa aja nih lika-liku yang mungkin dihadapi gitu ya, atau tantangan yang mungkin dihadapi dan bagaimana cara Mas Gali menemukan solusinya? Kalau di awal dulu Mbak kan saya masih SMP terus SMA itu kan masih labil Mbak kan. ya. Betul. Jadi kadang itu mau bantu ayah ngelatih itu kayak Males-malesan. terus kadang Oke. di hari-hari latihan apalagi Sabtu kan ya. Biasanya teman-teman ngajak main, ngajak ngopi itu ada aja yang bikin males gitu loh, Oke, Mbak. oke. Terus Apalagi yang dihadapi itu anak-anak kecil. Ya bisa dibilang kalau waktu saya SMP umurnya kan nggak beda jauh. bener. Waktu saya SMA pun juga nggak Jadi beda kayak jauh. masih nggak serantan gitu ya Mas ya. Oke, oke. Harus di banyak-banyakin sabar kalau lawannya itu anak kecil kayak dulu gitu. Terus sempet juga waktu akhir SMA, akhir SMA itu saya sempat berhenti sama sekali nggak bantu ngelatih ayah. Oke. Ya karena tadi yang Kesibukan sudah itu ya. saya jelaskan itu karena kesibukan, karena kuliah, karena kerja. Itu akhirnya ayah saya itu kan awalnya dulu cuma 2 orang, saya sama ayah. Terus semenjak saya berhenti itu ayah rekrut pelatih. Jadi
ada temennya gitu loh, ya tetap berjuang. Jadi ayah saya itu nggak pernah maksa untuk saya buat bantu buat ngelatih itu. Jadi kalau saya pengen ngelatih ya Kalau lagi ngelatih, luang ya ayo gitu ya. kalau lagi sibuk atau lagi ya biasalah masih muda kayak males-malesan gitu ya nggak datang. Intinya nggak menuntut ya. Nggak menuntut. Terus semenjak tahun ini ya 2022 ini, semenjak kita terdaftar di PBSI itu, akhirnya saya mulai tertarik lagi, saya mulai Makin semangat bersemangat ya. lagi untuk bantu ayah ngelatih itu. Ya akhirnya saya kembali lagi buat ngelatih dan ya masih bantu-bantu aja. Terus ya tahun kemarin tuh mau nggak mau saya yang ngelatih. Kalau susah senengnya ya pasti ada Mbak ya. Capek atau bosen itu pasti ada. Jenuh ya. Ya jenuh itu pasti ada, tapi ya balik ke misi PB Tunas Muda tadi. Emang ingin menjaring itu ya. Oke. Berarti memang ingin berkontribusi itu tadi ya yang menjadi semangat Mas Galih gitu ya di tengah adanya tantangan dan juga hambatan yang terjadi gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang PB Tunas Muda Tumpang ini juga tetap berjalan dengan baik. Terus juga alhamdulillah juga banyak atlet juga ya yang bergabung ya. Oke. Nah, berarti untuk program pelatihannya tadi itu yang dibagi menjadi 2 sesi itu aja ya? Iya betul. Oke. Untuk kegiatan latihannya apakah dibagi kayak hari ini latihan fisik, besok latihan apa gitu? Ya itu pasti Mbak, karena kita sebagai pelatih kan kita 2 orang pelatih, kita pasti diskusi, kita program selama 1 bulan tuh ngapain, terus tiap 3 bulannya itu ada program triwulan apa gitu ya. Terus 1 tahun, selama 1 tahun itu kita ngadain apa, itu pasti sudah ada. Kalau di kami setiap 1 tahun sekali itu pasti kita main bareng, kita gitu healing ya. kita refreshing gitu. Oke, bersama adik-adik itu ya. Betul. Dan juga bukan cuma atletnya tapi juga wali atletnya. Oke, wah ini luar biasa sekali nih. Kayaknya baru di PB Tunas Muda Tumpang ini deh yang bisa sampai healing, ada agenda healing bareng gitu ya. Pastinya ini menjalin bonding ya satu sama lain supaya bisa lebih erat, terus bisa lebih kompak juga. Adik-adik juga enjoy dengan PB-nya, akhirnya bisa mencetak prestasi gitu ya Mas ya harapannya. Jadi kan hubungan atlet sama pelatih itu harus benar-benar kuat. Betul. Karena yang paling penting kan juga komunikasi. Nah, itu yang pengen saya timbulkan antara tonjolkan pelatih, gitu ya. Saya tonjolkan antara pelatih sama atlet di PB Tunas Muda ini. Oke, pokoknya membangun environment yang cozy lah ya buat adik-adik ini. Oke, nah tadi kita udah lihat ya jenis strategi mengajar atau juga program-program yang diberikan oleh PB Tunas Muda ini. Nah, kira-kira dari tahun 2015 sampai tahun sekarang nih, apa aja sih Mas prestasi yang mungkin pernah diraih para atlet sebelumnya atau mungkin testimoni lainnya dalam mengikuti PB Tunas Muda Tumpang? Oke, kalau di kami dulu itu masih belum, yang tahun-tahun awal itu masih belum ikut turnamen-turnamen karena fokus ya baru ke pendirian awal itu ya. Masih ngerintis lah ya. Masih ngerintis, terus baru di tahun-tahun 2020 ke atas kalau nggak salah itu baru kita ikut-ikut turnamen ya. Meskipun masih belum ada yang sampai juara 1 di kabupaten, tapi pernah ada yang sampai juara 3. Terus tapi kalau di kayak di apa sih kalau di SD Porseni gitu. Iya, Porseni. Nah, kalau Porseni itu ya O2SN gitu itu ya. yang mewakili kecamatan juga ada dari kami. Oke. Berarti memang prestasinya ini dari tingkat kecamatan maupun kabupaten gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi nih buat sahabat bulu tangkis yang ada di daerah Tumpang, langsung aja ya yang misalnya berminat untuk bisa tahu lebih dalam dan juga berlatih bulu tangkis, langsung aja ke PB Tunas Muda Tumpang. Oke, tadi kita udah mendengarkan prestasi dan juga testimoni ya Mas Galih ya. Nah, kira-kira apa nih target dan juga harapan dari Mas Galih pribadi untuk PB ini ke depannya? Kalau target pastinya bagi atletnya ya saya pengennya ya targetnya sampai
nasional. Sudah oke. pasti sampai nasional lah. Ya pelan-pelan kita berjalan dari kecamatan, kabupaten, Betul, berproses provinsi ya. Jadi untuk atletnya seperti itu, dan juga untuk PB-nya kita kan pasti dari awal sampai sekarang ini kan juga ada pasang surutnya. Nah, di tahun lalu ini keadaan PB itu sedang surut. Nah, harapan saya nanti ke depannya PB Tunas Muda ini semakin berkembang lagi, Amin, atletnya semakin banyak, amin. dan juga secara manajemennya lebih Lebih tertata tertata lagi ya. Kan saya juga hitungannya masih pemula Mbak ya. Baru pegang PB ini ya baru 1 tahun ini. Jadi saya sendiri juga masih butuh banyak penyesuaian ya. butuh penyesuaian, butuh ilmu-ilmu yang mungkin belum saya dapat. Terus juga butuh support dari orang-orang sekitar, gitu ya. wali atlet itu sangat penting sih Mbak. Jadi harapan saya intinya PB Tunas Muda ya semakin berkembang, atletnya berprestasi, terutama kalau bicara soal target ya pengennya pasti sampai nasional. Oke. Semoga cita-cita, harapan dan juga ikhtiar yang Mas Galih dan juga PB berikan ini bisa berdampak nyata gitu ya. Dan juga bisa terrealisasikan dengan baik di beberapa tahun mendatang. Amin. Oke, amin, Allahumma amin. Nah, sahabat bulu tangkis, tadi kita udah ngobrol banyak nih terkait PB Tunas Muda Tumpang bersama Mas Galih, yakni pelatih sekaligus owner juga nih dari PB Tunas Muda Tumpang. Nah, mungkin sebelum kita menutup nih Mas episode kita pada siang hari ini, mungkin Mas Galih bisa memberikan sedikit promosi gitu ya, atau mungkin ajakan kepada sahabat bulu tangkis yang ada di rumah untuk bisa join nih ke PB Tunas Muda Tumpang. Monggo Mas. Oke Mbak. Bagi warga Kabupaten Malang, Kota Malang, terutama di Kecamatan Tumpang dan sekitarnya, bagi adik-adik terutama di usia dini, SD maupun SMP dan juga SMA pun nggak masalah, yang pengen ikut latihan bulu tangkis, pengen mengembangkan potensinya, bakatnya di bidang bulu tangkis, ataupun hanya pengen olahraga bulu tangkis secara rutin, pengen bisa main, ayo gabung di PB Tunas Muda Tumpang, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ya, jadi segera daftarkan adik-adik buat latihan bulu tangkis di PB Tunas Muda. Langsung hubungi nomor saya, dan kalau ada cara lain itu dicek Instagram PB Tunas Muda. Kalau nggak gitu langsung datang ke gedung Puntadewa di Tumpang hari Selasa sama Sabtu jam 2 sampai jam 7 malam. Oke, luar biasa. Berarti nanti bisa langsung menghubungi Mas Galih ya, sahabat bulu tangkis ya. Dan bisa langsung mulai latihan ya Mas ya? Bisa langsung datang, langsung latihan. Oke, jadi tunggu apa lagi nih sahabat bulu tangkis yang ada di daerah Tumpang dan juga sekitarnya, khususnya warga Kabupaten Malang nih. Langsung aja join ke PB Tunas Muda, khususnya untuk rekan-rekan yang ada di usia dini gitu ya. Betul. Nanti akan didampingi secara langsung, secara konsisten, kita berproses bersama di PB Tunas Muda Tumpang. Dan juga nggak perlu khawatir kalau masalah nggak punya raket, nggak punya sepatu, di kita fleksibel. Nggak harus sepatunya harus yang baru bagus yang gitu ya, keset, yang bawahnya karet, terus raketnya yang bagus, enggak. Kita fleksibel aja. Betul. Kita seadanya. Karena kalau nggak salah di PB Tunas Muda ini, setahu saya dengan PB Tunas Muda ini biaya paling murah per bulannya. Se-Kabupaten Malang. Wow. Setahu saya. Oke, di kisaran berapa itu Mas kalau boleh tahu? Di sekitaran nggak sampai 150. Oh iya. Wah, ini kesempatan emas banget loh sahabat bulu tangkis, apalagi buat rekan-rekan bulu tangkis yang mungkin dananya ini masih belum cukup misalnya betul. Masih banyak hal-hal lain yang
dananya ini dialokasikan untuk mungkin belajar atau beli buku LKS gitu ya. Tenang aja, kalau misalnya join di PB Tunas Muda ini fleksibel banget gitu ya. Nanti juga akan difasilitasi bantu raket gitu ya. Dan benar-benar dibina dari awal banget. Jadi sekali lagi buat sahabat bulu tangkis yang ada di daerah Tumpang dan juga warga Kabupaten Malang, langsung aja nih sertakan anak didik gitu ya, antarkan ke PB Tunas Muda Tumpang untuk bisa meraih prestasi di bidang bulu tangkis. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Gali atas waktunya. Semoga sukses selalu untuk PB-nya dan juga pasti sukses untuk PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong Malang melintang prestasi gemilang. Oke, kalau gitu saya Taris pamit undur diri ya sahabat bulu tangkis. Jangan lupa untuk selalu tonton episode menarik yang hanya sahabat bulu tangkis bisa akses di akun sosial media kami, yaitu ada di Instagram @pbsikapmalang_official atau di akun YouTube kami pbsi.kapmalangofficial. Oke, kalau gitu Taris pamit undur diri, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah.